Bikin mood hari Senin lo di good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Hari ini kita bersama dengan Hati Plong, sudah bersama dengan kita Christabel Fanya. Fanya happy banget kita ketemu lagi setelah beberapa minggu yang lalu. Fanya hadir kembali di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang pertemanan karena kalau ngomongin tentang pertemanan dari seorang Fanya itu tuh bisa di-share gak sih ke kita, what is friendship buat kamu? Oke, mungkin ada bedanya kalau ngomongin pertemanan tuh nggak akan lepas dari antara kebersamaan dan kedekatan, Kak. Kalau kebersamaan kan kita bisa satu kantor, satu lingkungan rumah, tetangga tuh selalu bareng-bareng, tapi belum tentu dekat kan. Betul lagi. Nah, kalau temen itu menurut aku sih kalau kita dekat dan kita bisa ngerasa aman untuk jadi diri kita sendiri. Aman. Wah, dan bener nyaman. Bener sih, aman dan nyaman untuk menjadi diri kita sendiri. Betul. Gak ada rasa was-was ya. Iya. Karena emang udah kayak ibaratnya ya secara harfiah ya telanjang di depan, bukan bahasanya ya, maksudnya kayak enggak in particular kita telanjang di depan dia enggak. Gue Maksud ngerti gua kayak, Nar, tapi gue jadi ngebayangin. ya jangan dong. jangan ya. Stop di situ ya. Tapi karena menarik banget nih buat Kavanya, buat good friends semua. Tadi kita sama Ovi pun juga sempat ngelihat ada satu penelitian sebenarnya yang nemuin bahwa ternyata keberadaan sahabat yang dekat sebagai support sistemnya kita, ini punya peranan ternyata menjadi protective factor yang utama loh untuk menurunkan resiko depresi dan juga tingkat stres pada dewasa muda secara signifikan dibandingkan sekedar memiliki banyak kenalan. Betul sih, gue juga ngerasa itu. Mungkin aku adalah salah satu di dalam penelitian ya kayaknya. Kamu yang dulu ini dikasih respon ini ya, kayak ini Google apa namanya? Kuesioner. Google formnya, isi kuesionernya kakak please gitu yang terdapat saldo GoPay. Gua ngomong GoPay hari ini, GoPay gratis, besok bayar di sini ya. Nah, kalau dari Kavanya sendiri ngelihat ini tuh gimana? Setujukah atau gimana? Oke, kalau aku basicnya kan kita memang makhluk sosial ya. Kita butuh dan dibutuhkan oleh orang lain. Sehingga itu tuh udah jadi, kalau butuh kan artinya udah bener-bener harus gitu kan. Artinya ya memang kalau itu faktor protektif ya betul juga gitu. Bayangin kalau kita sehari gak interaksi sama siapa-siapa. Atau bayangin gak sih Kak waktu kita COVID kemarin, COVID deh. Oh iya benar sih. Iya kan, benar sih, gak ada, walaupun itu masih bisa interaksi by chat, by telepon, by bisa video Zoom, call, tapi kan rasanya tuh akan beda gitu ketika betul. kita berinteraksi secara langsung. Iya. Gitu. Tapi aku pingin bertanya deh nih Kavanya tentang pertemanan. Kita sebagai manusia kan pasti punya ekspektasi. Pertemanan yang sempurna itu adalah pertemanan yang ABCD, harus punya ABCD, orangnya mesti ABCD, balik lagi ekspektasi. Tapi semakin kesini, semakin yang serba cepat, orang tuh ngerasa kayak kesempurnaan itu tuh adalah sebuah hal yang mustahil gitu. Ini apakah memang karena kitanya yang terlalu berharap bahwa pertemanan atau sahabat kita harus sempurnakah? Atau memang sebenarnya kita sebagai orang harus punya kriteria untuk membuat seseorang menjadi sahabat kita? Oke. Kalau kayak gini kan kalau pertemanan tuh dua orang ya Kak. Maksudnya nggak bisa kita mengharapkan dia sempurna, tapi kita juga kan pun harus berkaca sama diri kita sendiri. Maka dalam pertemanan artinya kita harus sama-sama tumbuh nih. Kita sama-sama menghargai, kita sama-sama punya ruang memberikan rasa aman dan diberikan rasa aman. Itu kan harus mutual gitu ya. Jadi kalau kesempurnaan itu lebih ke dibangun dari ketidaksempurnaan yang ternyata bisa jadi cocok nih kita, karena kita sudah melewati banyak ketidaksempurnaan itu secara bersama dan ternyata kita bertahan dan bertumbuh dari ketidaksempurnaan itu. Wah, tapi ini makin menarik banget sih. Mungkin good friend juga ada yang langsung tertarik untuk memberikan komentar atau pertanyaan, boleh banget kita buka, nanti akan ada sesinya sendiri. Boleh banget. Pokoknya kita temanya hari ini adalah perfectly imperfect friendship ya. Dan aku langsung jadi kepikiran deh Kak, kan banyak juga orang-orang yang kayak aku. Mood Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend. Kalau tadi Ovi bilang punya list of friendship, karena menarik banget. Dia tahu orang yang suka makan sushi, dia tahu orang yang mungkin
mungkin bisa diajak mungkin ya ketika malam-malam diajak telepon tuh siapa? Iya. Siapa orang yang mungkin olahraganya adalah olahraga yang dia suka, padel, tenis dan lain sebagainya, dan memang ada list of friendship-nya gitu. Iya, jadi kayak kalau aku tuh bener-bener kayak kayak gue butuh nongkrong nih yang malam-malam hari Jumat misalnya. Nonton live music misalnya Nonton gitu live ya. music nih. Aku akan nge-call teman-temanku yang kayak sesuai dengan klasifikasinya. Aman untuk bisa keluar di hari-hari itu gitu ya. Terus kayak ya udah seseruan bareng. Nah, tapi nggak menutup momen-momen dimana di dalam ramainya itu aku tuh tetap kayak ngerasa, ih kok gue ngerasa sepi ya gitu. Kayak apa ya, kayak ada sesuatu yang kosong. Aku boleh nyanyiin ya? Apa? Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Gua fales di situ. Tapi maksudnya kayak wajar nggak sih orang-orang yang kayak aku, ataukah mungkin ternyata circle Pertemanan lo yang yang salah. circle yang aku ajak itu salah kah, atau suasananya yang salah? Dan kenapa secara psikologis tuh ada ya kayak perasaan ketika rame tuh gue ngerasa sepi. Sepi di antara keramaian gitu ya Kak. Kayak ngerasa kayak gue beda sendiri deh gitu-gitu. Jadi overthinking abis itu. Oh oke. Mungkin kita harus bedain antara kuantitas dan kualitasnya dulu. Apakah dalam interaksi itu ada kedekatan yang terjadi? Apakah aku merasa aman gitu ya? Apakah topiknya menarik nggak nih buat gue gitu? Jangan-jangan pas lagi ngobrolin ternyata aku tuh lagi punya masalah keluarga. Mereka ngobrolin masalah keluarga gitu. Sedangkan aku lagi nggak bisa Lagi nggak mau ngomongin lagi nggak keluarga mau ngomongin gitu. Yang penting kita ingat juga bahwa kebutuhan emosional tuh tidak bisa dipenuhi oleh satu orang aja. Gimana Kak? Kebutuhan emosional? Nggak bisa dipenuhi oleh satu orang aja. Meaning Kita gimana harus tuh? cari dari banyak orang gitu maksudnya. Kalau misalnya bayangin gak sih Kak, kalau kebutuhan emosional kita misal divalidasi, apalagi sih kebutuhan emosional disayang-sayang dan seterusnya Kebutuhan emosional tuh 5 love language bukan ya? Bukan, kebutuhan emosional tuh bisa dicintai, dihargai, diapresiasi. Oh oke. Kalau 5 love language kan caranya ya. Caranya. Nah itu tuh semuanya dipenuhi oleh satu orang aja. Misal Oke. pacar gitu, atau mungkin sahabat dekat gitu. Maka penting untuk kita ngelihat kira-kira aku nih temanku nih punya kapasitas nggak ya untuk Si emosional yang itu fulfilling dari orang ini. nggak Oh ya, oke. gitu. Jadi cuma Oh. kalau misalnya satu orang kan rasanya Berat buat berat orang banget, itu. apalagi kalau misalnya amit-amit dia pergi gitu secara baik Aduh, iya atau sih. enggak Bener gitu. sih, Jadi maksudnya. ya berarti klasifikasi itu udah bagus gitu ya Kak. Kalau misalnya gue mau pergi live music sama yang ini, gue mau makan sama yang ini, tapi apakah yang aku butuhkan makan doang atau olahraga doang, atau ternyata aku lagi butuh didengerin nih gitu. Yang mana nih teman makan apa teman olahraga nih? Aduh, menarik banget Fanya kalau kamu tadi bilang kayak kita harus menyadari kebutuhan emosional kita sendiri gitu. Dan gue somehow in a way cukup setuju bahwa ketika lo cuma punya satu orang untuk bisa memenuhi kebutuhan emosional lo, akan jadi gak punya pegangan ketika orang ini gak ada tapi lo lagi butuh kebutuhan emosional gitu kan. Dan bisa jadi justru malah ketika yang ini gak kedapetan, nyari ke hal-hal yang kurang baik, sampai akhirnya kita bisa terjerumus ke hal-hal yang tidak baik itu ya gak sih Fanya? Nah, makanya kita harus membedakan nih Kak antara bergantung sama dekat. Kalau bergantung kan kita harus depend banget gitu ya sama dia. Kalau dekat tuh oke, aku tahu aku dekat sama dia, aku merasa aman sama dia. Tapi kalau dia ternyata lagi nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan aku, ya berarti kan nggak apa-apa juga, karena kan setiap manusia punya batasnya masing-masing. Aduh, iya Ada lagi. cara-cara lain nih. Ekspektasi itu lo Tapi tadi. ya Kak Fanya, Gimana? iya. Enggak langsung kebayang gitu. Maksudnya kan dengan apa yang tadi aku udah bilang gitu ya, di keramaian ngerasa sepi. Terus gimana caranya kita bisa menyaring si teman-teman yang tadi kita misalnya lagi butuh validasi atau kita lagi butuh denger kebutuhan emosional kita tuh, kita tahu dari mana dia bisa benar-benar memenuhi itu. Klasifikasiin teman-teman ini atau nyaring teman-teman itu gimana sih Kak? Oke, kalau klasifikasi satu, apakah dia hadir kalau kita lagi merasa nggak baik-baik aja? Atau dia cuma happy-happy doang, Iya, jangan-jangan ya betul. kan? Kemudian yang kedua, apakah kita merasa aman kalau misalnya kita berinteraksi sama dia? Atau kita harus jadi pura-pura senyum karir kah ke dia? Aman itu termasuk kayak kita berani cerita juga nggak sih? Berani cerita dan terbuka, tapi
terbukanya nih bukan karena paksaan atau tekanan ya, karena kita emang willing untuk terbuka aja. Oke, oke, Iya, oke. iya. Jadi antara dua itu, tapi perlu disadari juga bahwa mereka kan juga manusia ya. Iya, Friends. benar. Rasanya nggak fair kalau misalnya kita menuntut kebutuhan kita sedangkan kita juga tidak melihat apa situasinya dia. Aduh, gue sangat setuju sih, Fanya. Maksudnya good friend buat yang hadir di sini gitu ya, bahwa kita sebagai makhluk sosial kita butuh interaksi dengan orang lain. Tapi kadang yang nggak kita ingat adalah orang yang kita ajak berinteraksi pun juga membutuhkan orang lain untuk juga berinteraksi. Apakah Betul. kita sudah bisa fulfilling itu juga gitu? Jangan akhirnya jadi manusia egois bahwa gue butuh lo, tapi ketika si yang lo-nya ini membutuhkan kita, kita menganggap acuh, terus kayak ntar ya gue lagi sibuk, kayak halo. Jadi kita memang harus kayak kedua belah pihak punya Betul. satu visi misi yang sama kalau berteman gitu harusnya ya. Kedua belah pihak mengusahakan sih ya Kak. Oh iya, Mengusahakan untuk punya hubungan yang Ini jauh buat aja. good friend yang ada di live TikTok kita, boleh banget lo ikutan bercerita atau mungkin lo pingin tanya ke Kavanya di sini dari Hati Plong, karena teman psikolog klinis kita yang hadir di sini juga willing untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin ada yang lagi ngerasa pertemanannya lagi agak sedikit goyang, anchoringnya ada yang agak gimana. Silakan banget ditanyain, kita ngobrol-ngobrol cukup santai lah di Senin pagi ini. Tapi Bunga ikutan hadir di sini nih, Vi. Apa yang Ovi bilang, kadang kalau kita ikutan ngumpul dengan circle tertentu ada feeling gak srek di hati. Iya. Ini apakah memang ya semakin dewasa harus semakin bijak lah untuk bertemu dengan circle lo sendiri gak sih? Dan memilah-milah pertemanan ya. Tapi kalau udah benar. nggak srek ya udah, berarti tandanya lo bukan di situ gitu. Karena gue kayak nggak tahu ya, kayak semakin kesini semakin ngerasa bahwa ketika lo nggak sefrekuensi, unless pekerjaan ya. Kalau kerjaan kan lo dibayar, di situ lo profesional. Tapi ketika lo udah nggak srek, ya udah nggak apa-apa. Dia pun juga nggak ngegaji lo kok. Jadi kayak Iya sih. daripada lo nya punya penyakit hati sendiri, mendingan ya fight or flight gitu. Iya ya. Cuman kan ada orang yang beneran kayak mikirin banget ya Kak. Termasuk kayak aku tuh mikirin banget teman-temanku. Kayak tadi aku bilang sama Danar, temen gue yang punya masalah, gue yang asam lambung, kasarnya gitu. Nah, untuk orang-orang yang kayak aku tuh ada tips dari Kavanya nggak sih? Kayak apa sih yang harus gue lakuin ketika misalnya ekspektasi gue terlalu tinggi nih buat nih orang, terus dia tidak memenuhi ekspektasi yang aku harapkan gitu ceritanya. Dan bikin aku jadi kayak punya permasalahan mental tersendiri jadinya gitu. Iya. Apakah aku harus ada treatment khusus nih untuk orang-orang kayak aku, atau ternyata kayak ya udah lo cari pertemanan lain atau gimana? Saking empatinya pengen banget nolong dia Masuk gitu ya. kita ke Kak. dalam masalahnya gitu. Oke. Iya, empati bener. Tapi Iya, ketika iya. mungkin aku yang lagi ada di fase itu, kan dia mungkin nggak kayak aku ya yang Iya, mikirin iya. itu Iya. gitu. Jadi Nggak kayak seasam lambung itu. nggak seasam Itu lebih lambung kepada itu. asam Jawa dia ya. Iya. Dan asam garam kehidupan Asam garam ya. kehidupan. Jadi gimana tuh Kak untuk orang-orang yang kayak aku? Oke, kalau kayak gitu kan kita perlu sadari bahwa setiap orang berhak untuk mengambil keputusannya sendiri ya Kak. Jadi kita tuh cuma bagian support nih. Kita cuma bagian tempat aman nih, tapi at the end of the day ya dia punya kehidupannya sendiri, dia bisa mengambil keputusan sendiri yang terbaik untuk dia. Berarti kan porsinya di dia. Kalau kita ambil porsi dia, rasanya lebih ke mendahului apa yang harusnya dia Benar. kerjakan. Gitu kan. Dan kita kan sebenarnya nggak mau ya dalam pertemanan kan kita harus setara nih. Ya kan, nggak iya. bisa kita terlalu mayoritas, dia ngikutin aja keputusan apa yang kita ambil gitu kan, nggak bisa juga. Balik lagi kita punya porsinya masing-masing. Maka penting untuk menyadari bahwa teman itu ya mendukung gitu ya. Beda kalau misalnya anak gitu kan, atau mungkin suami gitu, itu mungkin ada porsinya yang berbeda gitu. Tapi kalau teman Iya ya sih. setara. Gue sangat kesentil banget ketika dibilang bahwa setiap orang punya, ibaratnya kalau tadi Fanya bilang, yang ngejalanin hidup itu adalah teman kita. Kita sebagai orang di sini adalah support gitu. Jadi lo harus tahu boundariesnya tuh di mana. Tapi speaking of boundaries, kadang kan orang tuh suka nggak sadar ya Kak Fanya tentang boundaries tuh kayak gimana. Bisa yang ibaratnya karena mungkin terlalu dekat sama kita, bisa segala hal diomongin sama dia, tapi kayak sebentar ini tuh sebenarnya nggak enak lo di telinga gue. What should we do?
kalau misalnya dibilang pertanyaan kita udah ngobrol sama dia tapi tetap diulang lagi, apakah memang kita harus ya udah semakin bijak tinggalin aja atau gimana? Sama satu lagi pertanyaan, ini menarik. What if, apa yang harusnya kita lakukan sebagai seorang makhluk sosial ketika kita nganggap dia sahabat tapi ternyata dia tidak menganggap kita sahabatnya? Oh, I see. Itu kan sebenarnya sakit ya di kitanya. Itu sakit loh sebenarnya. Tadi kan memang sebenarnya udah kita bahas di jam pertama. Mungkin ada orang lain menganggap gue tuh sahabatnya dia. Tapi kok tadi gue bilang kayak dari semua orang kayaknya gue cuma punya 2 orang sahabat. Kan bisa jadi orang yang lagi ngedengerin kayak selama ini gue pikir gue sahabat lo narik itu kayak gimana ya. Terus tadi ada teman kita juga ya ikutan bilang Mas Davi nih, ada lagi di sini Mas Davi. Kita nganggap dia sahabat tapi ternyata orang itu nggak nganggap kita sahabatnya dia. Oh, oke. Berarti kita ngomongin batasan dulu ya, Kak? Batasin dulu, boundaries boundaries. dulu. Kalau dalam pertemanan, kalau setiap batasan yang ada itu akan lebih baik diomongin ketika kita punya alasan. Aku lagi capek nih dengerin ini, boleh nggak? Bukan karena salah kamu, bukan karena lo salah apa lo gimana, enggak. Tapi karena gue lagi capek gitu misalnya. Atau gue tuh kayaknya capek deh ngedengerin lo mengeluhkan hal yang sama. Kan kemarin udah gue bilang gini. Kita udah pernah ngebahas ini gitu iya. ya. Boleh nggak besok-besok tuh jadi ditanyakan kesediaan, dikasih alasan kenapa ada batasan itu. Kemudian adakah hal-hal yang bisa dilakukan dari batasan-batasan itu dari pihak dia dan pihak kitanya juga. I see, sebagai orang yang dengerin cerita itu gitu ya. Iya, Oke. betul. Tapi kalau menyambung pertanyaan yang kedua, pertemanan itu kan sama-sama mengusahakan ya, Kak. Betul. Coba direfleksikan lagi, good friends, apakah selama ini kita yang mengusahakan aja atau ternyata kita sama-sama mengusahakan nih. Kalau kita yang mengusahakan aja, udahlah kita mengusahakan ketemuannya jam berapa, dia datangnya telat gitu misalnya. Terus juga kita udah let's say cuti gitu ya, terus dia juga seenaknya meng-cancel perjanjian kita, itu kan rasanya jadinya nggak enak ya. Coba direfleksikan lagi, satu, apakah kita yang mengusahakan dan apakah kita merasa aman dalam hubungan ini. Karena kan kalau kita yang ngusahain terus, rasanya jadinya nggak aman ya, Kak. Tapi kalau misalnya kita merasa bahwa orang itu adalah sahabat kita tapi dia tidak merasa kita tuh adalah sahabatnya dia, berarti masih nggak kenapa-napa dong rasanya. Karena ibaratnya dalam tanda kutip kita ngerasa bahwa kita ngerasa aman sama dia, gue nggak perlu udah sahabat gue. Tapi ketika lo nggak nganggap gue sahabat lo, ya nggak masalah dong seharusnya, iya nggak sih? Atau sebenarnya salah? Ya, nggak tahu Gimana? sih. Dari kacamata psikologi tuh gimana di Kak Fajar? Sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, Kak. Tapi mungkin baik untuk diomongin gitu. Gue ngerasa lo jadi sahabat gue deh. Lo nganggep yang sama nggak sih gitu? Misalnya sambil bercandaan gitu. Enggak lagi, soalnya gue nggak, kan bisa kebuka nih apa yang Aduh, mungkin dia ouch banget tuh, kayak rasanya. enggak lagi. Kayak lo mau jadi pacar gue nggak? Enggak lagi. Ouch. Gitu terus Kak. Iya ya, sedih ya, emang kadang kejujuran tuh sedih ya, Kak. Tapi itu yang perlu tahu. Tapi itu yang perlu, betul. Tapi oke. mungkin dalam komunikasi itu kejujuran itu enggak lagi karena kok gue ngerasanya lo tuh ngambil energi gue banyak ya gitu misalnya. Jadi ada sedikit masukan-masukan yang bisa untuk meningkatkan kualitas pertemanan ini gitu. Jadi ya sahabat ya kan berarti dua arah juga, dan Betul. dua arah juga yang menganggap ya, Kak. Kalau misalnya dia nggak nganggap sahabat, apakah jangan-jangan kayak Kak Danar tadi, sebenarnya kan kita nggak deket-deket amat ya. Kalau lo yang merasa deket, emang lo udah ceritain apa aja ke gue gitu misalnya. Atau kalau ngerasa aman sih, padahal gue nggak ngerasa aman, gue biasa aja gitu kan. Jadi harus mutual ya. balik, iya. I see. Oke. Tapi Kak, aku mau nanya lagi deh. Kalau kita sahabatan, itu kayak aku tadi ditanya, kayak sahabat tuh kayak gimana sih? Ya gue bisa jadi apa adanya sama dia, kayak semua yang ada di gue kayak dia tahu deh, kasar gitu. Kalau tadi versinya Danar tuh kayak bisa telanjang di depan temannya, kulit luar tuh terbuka gitu kan, seperti luka yang menganga. Luka kita pun bisa kelihatan ibaratnya sama dia. Cuman gimana ya, maksudnya kayak apakah pertemanan yang sehat itu memang 100% rahasia kita, diri kita semuanya harus dia tahu? Apakah pertemanan yang sehat juga bisa berbentuk kayak aku masih bisa kok nge-keep beberapa rahasia yang gak aku ceritain gitu? Oke. Kalau itu rasanya jadi pemaksaan kalau kita harus menceritakan semuanya sampai password sosial media. Iya, karena gue tuh sama sahabat gue sampai dia tahu password m-banking gue. Gue kayaknya iya deh. Gue bisa bilang dia adalah sahabat gue adalah dia tahu
pin kredit card ATM. gua, Iya, ATM karena gua. kalau aku kan overthinking ya Kak, takut kayak nanti kalau gue kenapa-kenapa lo tahu kan gitu. Ada ahli waris ya. Ada ahli waris tapi bukan Gue punya keluarga. suami, padahal gue punya suami tapi sahabat gue tetap tahu gitu. Iya betul. Tapi balik lagi, kalau kakak kasih tahu passwordnya itu kan karena keterbukaan ya, bukan karena pemaksaan berapa pin ATM lo gitu kan, enggak ya. Jadi balik lagi, apakah 100% wajar atau enggak, selama kita nyaman dan merasa aman untuk terbuka, ya berarti kan nggak apa-apa juga. Ya. Tapi balik lagi, keterbukaan ini harus didasari dari kedekatan kita, bukan dari paksaan. Bener. Iya sih, soalnya aku punya sahabat yang aku tuh open banget sama dia tapi dia ngibul mulu ke aku. Sabar ya. Sebel. Sabar ya. Tapi sayang, Tapi pusing nih ya, deh. ini ada yang ngirim voice note, cuma kayaknya ntar coba kita dengerin dulu ya voice note-nya tentang apa nih. Karena teman kita agak lumayan panjang, sekitar hampir 3 menitan ya dia ngirim voice note ke kita, curhat. ya. Sambil ngajakin juga nih good friend yang ada di live TikToknya Delta FM, ada Kak Kristabel Fanya MPSI, seorang psikolog klinis dari Hati Plong yang lagi ngobrol-ngobrol tentang pertemanan. Karena ada satu riset yang bilang bahwa yang namanya sahabat itu bisa menjadi salah satu pereda stres dan juga bisa menjadi anchoring kita, terutama ketika menjadi menjadi orang dewasa. Dan ya balik lagi sih, kalau ngomongin teman, tadi gue sempat ngomong di awal Kak Fanya, bahwa orang Indonesia itu tidak terbiasa seperti di luar negeri yang mengklasifikasikan pertemanan. Ada yang acquaintance, ada yang apa sih namanya, acquaintance, friends, close friends, best friends. Pokoknya ada step-stepnya gitu, biar tahu boundariesnya tuh ada sampai Sejauh mana apa. klasifikasinya. Apakah memang sebenarnya itu adalah hal baik untuk bisa mengklasifikasikan pertemanan? Cuman kenal doang, temen deket, temen baik, ya pokoknya kayak gitu-gitu. Apakah itu baik atau justru malah ya udah sih, semua orang bisa dijadiin temen kok, ribet amat. Oke. Kalau itu satu tergantung kenyamanan yang mengklasifikasi itu. Oke. Kalau misalnya dia nyaman dan merasa aman-aman aja, gue mau cobain lapangan padel baru sama kenalan gue, ya berarti kan sama siapa aja bisa gitu Iya, kan. iya, Balik lagi, kalau dia merasa aman dan nyaman ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ini tuh bisa menitik beratkan kalau misalnya emosional gue tuh harus dipenuhi sama 3 orang ini nih. Ya kan, jadinya kan ada klasifikasi tertentu kan ya. Gue tuh harusnya divalidasi nih sama lo, kan lo kan best friend gue gitu. Iya. Padahal sebenarnya kayaknya nggak harus sekaku itu ya, dalam tanda kutip ya. Tapi balik lagi, kalau kamu merasa aman ya boleh, Ya, ya, silahkan go ahead. Kak, tapi ini aku langsung jadi kepikiran deh. Ini mungkin pertanyaannya berbeda dari question list. Karena aku ini kayak pengalaman pribadi yang aku pengen share aja sih. Jadi aku punya 2 teman yang mana kita ada di satu circle yang sama. Yang satu sebutlah si A, yang satu sebutlah si B ya. Nah, si A ini saking kayak mungkin sibuknya dia, dan mungkin dia sedang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa kebiasaan teman-temannya. Maksudnya kayak ada hal-hal negatif yang mungkin gak bisa diterima sama orang banyak yang sedang dia lakukan gitu. Nah, si A ini saking kayak, ya udahlah, gue daripada gak punya temen, gue membeli teman dalam tanda kutip. Karena si B ini orangnya manfaatin. Jadi dia manfaatin nih bangetan si A, kayak kalau makan minta yang mahal, si A selalu bayarin. Terus si B misalnya diajak ketemuan, oh gue mau sekalian sport massage nih, nanti akan dibayarin nih sama si A. Nah, kalau misalnya pertemanan seperti itu kan sebenarnya nggak sehat ya. Tapi si A butuh, karena yang bisa memvalidasi dia Si orang B. dan juga bisa menerima semua hal negatif yang dia lakuin itu adalah si B. Jadi Kayak dia beli temen ya? temen. Nah, fenomena kayak gini tuh sebenarnya banyak kan di sekitar kita. Banyak. Jadi yang satu Banyak. butuh validasi, yang satu butuh didengar, butuh teman yang kayak benar-benar teman yang mendukung dia, even dia melakukan hal-hal negatif. Tapi si B juga tahu kayak gue manfaatin, gue Kita masuk aja nih. Sebagai orang outsidernya sebenarnya pengen ngingetin si A, cuma si A kayak Enggak kok, waktu itu gue pernah ngingetin si A, Iya, tapi si A-nya bilang gini, iya nggak apa-apa, emang gue beli dia. Gitu. Nah, iya, bahkan si orang dia ngomong kayak gitu, Vi. iya, nggak apa-apa, emang gue tahu kok gue dimanfaatin. Kan gue juga butuh dia, soalnya dia yang memvalidasi semuanya apa yang hal yang gue lakuin. Nah, kalau kayak gitu gimana? Maksudnya Dia masih- pertemanan itu kan sebenarnya udah
hancur banget nih guys gitu. Masih butuh teman berikutnya nggak? Kita mau daftar Gitu, ya. Kita mau daftar. Aku lagi mau beli apartemen nih. Aku tuh kayak gimana ya nih pertemanan Iya, ini, iya, aku benar. pusing deh. Nah akhirnya aku kayak memang yang aku lakukan adalah mundur perlahan misalnya dari pertemanan itu, atau Karena tidak mau toxic terlalu deket. Cuman dua-duanya ini ya kalau misalnya dibilang kayak lo sayang gak sama temen lo ini, sayang gitu. Nah gimana ya? Nah, pandangan dari Oke. psikolog tuh gimana tuh, Kak? Apakah dua-duanya harus ke psikolog sebenarnya? Apa gimana? Iya boleh. boleh. Tapi balik lagi kayaknya berarti yang dimanfaatin nih A ya Kak? Iya, berarti si A ini melihat kedekatan hanya dari validasi kah gitu? Iya. Atau dari mana? Coba Karena di pertemanan yang lain gak ada yang memvalidasi Oh. hal negatif yang dilakuin gitu misalnya. kamu refleksi deh, apakah itu maksudnya pertemanan itu kan gak cuma divalidasi ya. Toh pertemanan kan harus bertumbuh ya, ketika kita salah ya diingetin gitu kan. Setuju lagi. Tapi kalau misalnya kamu salah pun divalidasi, coba kamu cek lagi apakah itu ya benar yang kamu butuhkan, atau ternyata kamu membutuhkan rasa aman dari validasi itu. Refleksi diri ya. Tapi memang ini mungkin buat teman-teman semuanya yang hadir di sini. Ini dibilang suaranya nggak kedengeran. Masakah suaranya nggak kedengeran? Sama-sama lagi nih telepon rotari. Ini aman nggak, coba teman-teman? Aman kok. Aman ya? Oh, mungkin Iya, handphone lo yang mungkin. harus digedein lagi ya suaranya ya. Tapi maksudnya ketika kayak gini, buat teman-teman yang ngerasa bahwa oh kayaknya gue nih yang lagi dimanfaatin sama temen gue. Awalnya nggak ngerasa, tapi karena mungkin dalam obrolan ini akhirnya jadi berasa bahwa dia dimanfaatin. Apa yang harus dilakuin? Oke, kalau dimanfaatin pertama tanya dulu yang aku butuhin dari pertemanan tuh apa sih, dari hubungan pertemanan. Refleksi lagi. Refleksi lagi, karena balik lagi kita kan harus sadar dulu apa yang kita butuhkan sehingga kita bisa berperilaku lebih tertata gitu ya Kak. Aku butuhnya dihargain, jadi sama si B gitu, jadi sama si C. Balik lagi aku tuh butuhnya apa dalam pertemanan? Apakah cuma validasi aja gitu? Walaupun tidak mengecilkan validasi ya, validasi kan perlu, tapi kok rasanya kalau pertemanan dinilai dari validasi rasanya nggak greget gitu ya. Iya. Apakah masa sih cuma validasi doang? Jadi kalau misalnya kamu sedih divalidasiin doang, apakah itu cukup gitu? Iya, Balik lagi iya. kedekatan itu yang kamu butuhkan kedekatan apa kebersamaannya? Kalau kebersamaannya kayaknya nggak cuma sama si B doang deh. Kalau kamu butuh divalidasi, rasanya kalau ketemu sama orang, gue lagi sedih banget karena habis gini-gini, kayaknya secara manusiawi ya emang sedih gitu pengalamannya. Iya, iya. Tapi balik lagi, coba tanya lagi yang kamu butuhkan dalam pertemanan apakah hanya validasi aja sehingga sih. kamu bisa membayar itu gitu. Oke. Ini ada teman kita lagi nih yang tadi udah mengirimkan voice note. Kita coba dengerin dulu yuk. Ini ada Mas Teguh. Kedengeran gak nih? Coba Mas sebentar. Teguh, supposedly kedengeran. Belum kedengeran nih, Nar. Sebentar. Harusnya bisa terdengar. Belum naik Sebentar. feedernya? Enggak boleh dinaikin. Justru malah begini. Enggak kenapa-napa. Nah. Aku yang nyariin, jadi preman jomblang gitu ya. Oke, sebentar. Kita coba. Selamat pagi data tentang Di headphone kayaknya. jadi kalau saya sih punya 4 sahabat ya. Kebetulan sahabat saya cowok semua itu istrinya aku yang nyariin, jadi preman jomblang gitu ya. Dan empat-empatnya gue kenalin berhasil nikah gitu ya. Tapi ada satu yang unik adalah sahabatku sejak aku masih TK ya sampai sekarang. Sampai dari TK jadi sahabat, wow. Dia dari katakanlah ada orang Tionghoa ya, keluarga pedagang gitu. Gue orang Jawa, keluarga gue rata-rata pegawai gitu. Nah di situ kita banyak perbedaan sebenarnya, cuman hobi kita sama ya, waktu itu sama-sama suka main Nintendo gitu kan. Nah, tapi dari perbedaan itu kita belajar gitu ya. Jadi kayak kalau aku orang Jawa ya sukanya nerimo, terus ngalah apa segala macam gitu ya. Terus dia dari sisi keluarga pedagang juga, dia dari sisi keuangannya sangat disiplin gitu ya. Dan ya tahu sendiri lah kalau orang berdagang kan seperti itu ya. Namun di suatu waktu itu kita ada sedikit perubahan gitu ya. Jadi di tengah jalan tiba-tiba sahabat gue tuh yang dari kecil itu dia jadi pendeta gitu kan. Terus aku sih tetap kerja ya di perusahaan gitu ya. Nah
Tapi setelah kita pikir-pikir, karakter kita itu kayak tertukar gitu. Jadi karena aku kerja di perusahaan, jadi aku jadi agak disiplin. Aku belajar dari dia juga soal nagih utang, terus soal keuangan dan sebagainya gitu, yang disiplin soal finance gitu ya. Tapi kemudian ketika dia jadi pendeta, dia kok lama-lama jadi kayak gua gitu. Jadi sifat gue yang dulu kayak nerimo, gampang maafin gitu ya, legowo, itu dia mulai belajar. Dan dia bilang, gue belajar dari lo kali yang soal kerendahan hati dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita ketemu sekarang udah umur 50-an, kita kayak ketawa gitu, kayak jadi sifat dia yang dulu itu sekarang ada di aku, dan sifatku itu sekarang Ada di dia. Gitu ya. Ketuker Kita tukeran sifat. karakter gitu. Iya. Kita semua masih baik sampai sekarang, dan ya itulah arti persahabatan. Tapi ini Semoga Terima kasih. wow, Salam sukses buat Delta FM. Thank you Mas langgeng Teguh. banget Mas Teguh Dari dengan TK loh. pertemanannya. Tapi maksudnya kayak emang kalau pertemanan bisa saling kalau tadi kan kita ngebahasnya saling mungkin memberikan dampak positif gitu ya. Tapi kalau ini tuh kayak ke-switch sifat dan karakternya, apakah bisa mempengaruhi itu pertemanan terhadap diri kita? Oke. Kalau mempengaruhi iya pasti, tapi balik lagi kita tuh punya, kalau kita zaman kecil kan sekolah ada pasti ada ketemunya sama temennya gitu. Ya, Sedangkan benar. di masa dewasa kan ada perubahan aktivitas kerja, Yes. pekerjaannya juga udah beda tadi. Pengalaman hati. Pengalaman hatinya juga udah Ya. beda. Jadi mungkin kita mengadaptasi karakter-karakter teman kita yang bisa kita aplikasikan juga di perubahan-perubahan itu. Jadi kalau ke switch banget, rasanya kayaknya Kak Teguh nih udah punya bibit-bibit itu, tapi ketika berteman sama sahabatnya jadinya semakin di Iya berasa gitu Iya. ya si switching Iya, iya, ininya iya, ini. iya. Cuma ini menarik deh Kak, kalau misalnya kita ngomongin tentang pertemanan gitu ya. Obrolan kita tentang teman A dan teman B itu kan menurutku udah menjadi kayak toxic friendship ya. Iya, ketika dewasa pun juga yang namanya toxic friendship pun juga berasa banget lah. Menurut gua kayak agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100 tuh menurut gua juga toxic juga gitu. Karena memang sebenarnya kayak lu mesti Balikin minta 100 uangnya, dulu biar silaturahminya nggak terputus. Iya. Kadang kita nggak sesensitif itu untuk bisa menghadapi yang namanya atau merasakan yang bahwa ini adalah toxic friendship. Kalau tadi Fanya bilang, lo coba bukan regulasi, journaling dulu, refleksi dulu, lo butuhnya yang kayak gimana dan segala macamnya. What if kalau dia tuh tidak ngerasa dimanfaatin? What if kalau misalnya dia tidak merasa bahwa dia lagi ada di hubungan toxic friendship? Oke. Kalau aku bayangin gak sih Kak, dia berarti kan gak pernah merasakan, maksudnya kalau toxic friendship aja nggak pernah kerasa, berarti kan yang sehat nih nggak pernah gue rasain nih gitu kan. Coba deh kamu ke psikolog satu gitu ya. Terus yang kedua coba kamu maknai lagi, kamu belajar aja dari orang-orang yang punya pertemanan sehat menurut kamu. Pertemanan sehat tuh seperti apa gitu kan, kita juga bisa belajar dari orang lain ya. Karena simply gue nih nggak pernah gitu ngerasain pertemanan yang sehat banget. Gue tuh harus kasih dulu baru dia akan memberikan sesuatu ke gue gitu. Misalnya gue harus beliin dia sesuatu dulu supaya dia menghargai gue, kan sebenarnya sistemnya nggak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya itu tidak pernah terjadi ke kamu ya I'm so sorry for that. Tapi balik lagi kamu bisa belajar dari pertemanan-pertemanan yang menurut kamu ini sehat aja. Gitu dulu ya. Aduh Desi, ini so sorry to read your text. Kayak Desi dari Karangtengah, saya sekarang sudah tidak punya teman karena mereka berhutang tidak pada bayar. Tapi kalau ngomongin soal pertemanan, kayaknya Rama mau cerita nih tentang pertemanannya dia. Boleh? Kita sekarang ngobrol sama Rama yang sudah ada di line telepon kita. Halo, kafannya boleh dipakai kafannya untuk mendengarkan suaranya? Halo Kak, selamat Terdengar pagi. tak? Selamat pagi Rama. Halo Kak. Hai Rama, Hai. apa kabar Ram? Jadi gini Kak, saya punya sahabat, tapi sekarang lagi nggak baik-baik aja kondisinya. Nah saya tuh sama dia sahabatan udah dari kecil dan semua tuh harus berantakan karena uang. Nah jadi tuh singkatnya kita tuh bisnis bareng, kita ketipu lah. Nah dia tuh mikirnya saya bagian dari si penipu ini, padahal saya juga ketipu. Di satu sisi saya juga nggak enak kan, karena saya ngajak dia untuk invest gitu.
Nah di satu sisi juga saya juga rugi. Nah sekarang kondisi saya tuh nggak enak karena bisnis ini. Nah persahabatan saya juga jadi hilang. Jadi saya harus gimana ya Kak? Itu. Oke. Karena kesalahpahaman sebenarnya Ram, thank sih you banget, ini Ram. ya. Tapi ini Jadi ini banyak banget kejadian juga di teman-teman gue masalahnya Ner. ya maksudnya dari bisnis sebenarnya dari Iya. Ram bilang bahwa dia mau berbisnis, mungkin ada penawaran bisnis. Yuk ada nih kayak peluang nih buat berbisnis. Let's go kita itu ini. Ikutan mungkin invest di situ. Gagal investasinya. Rama pun juga termasuk yang kena gagal investasi itu, tapi ngerasa bahwa si orang ini kan lo yang ngajak gua. Berarti mungkin ini penipuan juga di atas nama lo dan segala macamnya. Nah, akhirnya pertemanannya jadi persahabatannya rungam. jadi hilang. Maaf ya Rama, sudah terjadi itu ke kamu, tapi kalau misalnya ternyata masih bisa diperbaiki dengan komunikasi, ya silahkan gitu. Tapi ternyata kalau nggak bisa, kadang kita kan juga harus melepaskan gitu ya, bahwa memang sudah tidak bisa nih. Makanya ini menjadi pembelajaran kita bersama. Kalau uang kan sensitif ya Kak di Betul, pertemanan ya. betul. Kita tadi ngomongin juga kan Jadi tuh. salah satu boundariesnya bisa dari keuangan. Kalau misalnya ternyata uang itu sesensitif itu, pilihannya kamu mau ngasih atau enggak. Karena Ya. kalau minjem kan artinya kita punya ekspektasi itu balik kan. Iya, benar. Iya. Jadi kamu mau ngasih atau enggak gitu. Benar. aja. Nih Kalau kayak yang Mas misal- Davi bilang, anyway tentang uang nih, aku ngerasa malah teman itu harus saling bantu sesuai kemampuan. Iya, Nah kalau benar. sesuai kemampuan oke, sama satu lagi si notesnya adalah kamu ikhlas kalau itu Betul. tidak kembali ke kamu. gue bener-bener belajar itu tuh alhamdulillahnya, maksudnya nggak pernah yang akhirnya gue minjemin uang dengan amount yang sangatlah besar karena gue udah terpapar dengan kayak gitu Kak dari awal gitu, bahwa yang namanya uang itu tuh sensitif banget. ya. Jadi ketika misalnya ada orang yang minjem duit sama lo pengen ngasih duit ke dia, lo kasihlah amount di mana amount itu ketika nggak balik lo nggak Nggak kenapa-napa. apa-apa, betul. Aku Gue tuh setuju. kayak gitu banget Lovi, maksud gue kayak daripada guanya sendiri yang rungsing, Dan lo lo belum kehilangan bayar, lo teman. bayar. Karena nggak cuma teman, kayak keluarga pun juga ada yang kayak gitu Iya, gitu kan. Maksud gue betul. kayak belajar untuk tahu uang segini nggak balik ke lo nggak kenapa-napa gitu. Iya. Walaupun memang balik lagi utang kan utang buat dia gitu. Iya. Tapi kita kalau misalnya itu nggak balik ya nggak kenapa-napa. Maksudnya ya dari diri kitanya dulu lah biar Iya. nggak akhirnya gimana. Tapi kalau bisnis Itu kan salah satu batasan ya Kak, kalau pertemanan. Kalau bisnis, balik lagi ketika kamu memutuskan untuk berbisnis dengan teman kamu, pastikan kamu sudah bisa, pastikan ini tuh bakal ada satu penglihatan bahwa ini akan berjalan dengan lancar gitu. forecastingnya yang- harus baik gitu Karena ya. yang kamu taruhkan nih bukan cuma bisnis kamu, tapi pertemanan Pertemanan. kamu gitu. Jadi kalau udah bisnis harus ada tadi ada komen yang bagus juga nih, term and conditionnya harus Ada dari ada awal. dulu dari awal. Betul. Pertemanan ya pertemanan. Jangan-jangan waktu kita lagi nonton berdua yang kita omongin bisnis, apakah itu jadi oke buat kamu atau enggak? Ada satu teman gua yang menurut gua nih ini pertemanan lo tuh menarik sekali loh. Jadi dia adalah public figure. Tadinya ngajakin sahabatnya untuk jadi manajernya dia. Tapi ternyata ketika udah jadi manajer nggak bisa. Selesai jadi manajer tapi tetap bersahabat. Tetap bersahabat. Gue ngeliatnya gini kayak, Wow. Kok bisa ya gitu. gue dari jauh sih ngeliatnya gini kayak, bukan lo kemarin ada gimana ya masalah duit apa segala macam gitu. Tapi tetap jadi sahabat. Jadi kayak menurut gue, oh this is yang ketika Fanya bilang, oh mungkin ini kali ya terms and condition. Jadi memang udah dikasih tahu di awal. Ya ketika memang oh ternyata kita nggak bisa bisnis bareng, Iya, tapi iya, kita masih bisa bersahabat gitu kayak, wah gue. Apakah ini bisa dibilang menjadi sebuah pertemanan yang dewasa kah atau gimana Fanya? Oke, nah ini juga jadi pembelajaran nih Kak buat kita. Kalau ada konflik bukan berarti kita harus melepaskan pertemanan itu, tapi kadang kita bisa mempertahankan juga pertemanan itu. Ketika kita berani untuk mempertahankan kan berarti ada hal-hal yang kita taruhkan di situ. Sakit hati kita gitu misalnya. Rasa-rasa yang nggak nyaman kemarin udah selesai atau belum gitu. Ya kalau misalnya itu ternyata tidak bisa mempertahankan ini kan berarti kita juga melepaskan sakit-sakit yang dulu sambil kita juga ngelihat ke masa ke depan kalau yang manis-manis di belakang nih masih ada nih gitu Iya, kan. iya, iya. Rasa-rasa manisnya nggak bisa kita lepaskan begitu saja. Iya. Mungkin teman lo itu merasa kalau pertemanan dia tuh masih layak untuk diselamatkan. Iya, Gitu. Jadi kayak berjuang untuk pertemanan lagi walaupun mungkin secara bisnis gagal.
gitu kan. Yeah. Nah, ini udah ada yang gabung juga nih di Linda. sini. Ada Linda, halo. Selamat pagi Danar Ovi. Alhamdulillah, aku berteman dari tahun 2010 sampai sekarang. Pernah nggak ada kabar sama sekali beberapa tahun dan akhirnya ketemu lagi. Kita tuh udah kayak saudara sih, karena kita juga saling kenal antara keluarga masing-masing. Sampai keluarga temen tuh percaya banget sama aku. Meskipun kita nggak harus berkomunikasi tiap hari, jadi ada saatnya mereka butuh aku aja sih. Alhamdulillah aku selalu siap. Nah, ini mungkin yang tadi kita udah bahas. Pertemanan Ini adalah dewasa ya. pertemanan dewasa yang low maintenance ya. Low maintenance friendship. Betul. Jadi kayak ya udah pasti fine aja untuk seperti itu. Tapi ini menarik sih. Berarti kalau dari sini kita cukup bisa belajar banget dari Fanya bahwa kita sendiri harus tahu kita butuh teman yang seperti apa. Yes. Terus juga tadi kebutuhan emosional kita yang memang sebenarnya kalau kebutuhan emosional banyak ya, divalidasi, rasa aman, dihargai, dicintai dan segala macam. Lo bisa dapat dari mana gitu ya. Dan ini ketika sudah bertemu dengan orang-orang itu, coba klasifikasiin lagi bahwa memang sebenarnya ketika kita membutuhkan kebutuhan emosional yang seperti itu, orang lain juga ada kebutuhan emosionalnya dan kita siap untuk membagikan itu ke mereka gitu. Jangan cuman kayak mi. Ada loh mie atas, mie bawah, mie depan, mie belakang gitu ya. Mi 1, 2, 3, Mi 2, 3, 2, 1. Ini ada Marshall nih, dia katanya punya teman yang seru banget, tapi ada kayak satu dan lain hal lah ya, kenapa dia tidak mau berteman lagi dan ngerasa kayak aduh aku risih banget gitu. Nah, gimana caranya ngomong kalau ternyata kita udah gak bisa berteman lagi? Gimana caranya untuk merelakan juga gitu si teman kita ini? Tapi bawahnya juga menarik banget, Vi. Dia sedih padahal seru banget temen dia, tapi gue terlalu takut untuk melanjutkan pertemanan ini. Gimana tuh? Itu menarik loh. Jadi dia Seru. sebenarnya pengen temenan, Pengen seru, tapi ada satu dan lain hal yang dia tuh nggak bisa tolerir dari si temennya ini. Gimana caranya untuk nge-cut teman yang kayak gitu secara mental? Mungkin kita nggak siap gitu. Ini Kak, spesifik tapi lagi. kita lihat deh. Karena ini orientasi alasannya, seksual. Iya, alasannya karena orientasi seksual. Seberapa mengganggu kah ke kamu atau ternyata dia sudah mengganggu kamu? Maksudnya orientasi seksual ini kan lumayan sensitif ya Kak Betul. di apalagi di negara kita gitu. Tapi balik lagi kalau orientasi seksual itu mengganggu kamu, sudah seberapa mengganggunya itu? Apakah jangan-jangan karena kepercayaan diri aku terhadap orientasi seksual tertentu itu makanya mengganggu pola pikir aku sama dia gitu, persepsi aku ke dia, atau si temannya ini udah mengganggu aku nih karena orientasi seksualnya? Dari tulisannya ini aku justru malah ngerasanya gini loh, Fanya, Ovi. Ini tuh sebenarnya mungkin temennya dia come out ke Marshall. Gue ngerasanya ya, kayak please bantu gue gimana caranya ngomong kalau kita udah gak bisa berteman lagi karena gue risih dengan orientasi seksualnya dia. Dia sedih padahal seru banget temenan sama dia. Bisa jadi ya, ini gue mencoba correct me if I'm wrong ya Marshall ya. Temen lo mencoba come out sama lo karena dia ngerasa bahwa lo adalah orang yang aman dan juga nyaman untuk diajak ngobrol. Tapi ternyata lo nggak siap dengan obrolan itu, bahwa lo tahu ternyata orientasi seksual dari sahabat lo, mungkin temen lo tuh adalah A. Lo tahu ini sebenarnya obrolan apa nih, kayak enak banget nih temenan sama dia. Mungkin ada takut-takut, mungkin berpikirnya kan kalau ngomong tadi Fanya bilang risihnya itu adalah ada yang punya anggapan bahwa orientasi seksual itu menular dan segala macamnya. Mungkin risihnya tuh dari sisi itunya. Dia pengen coba bilang, tapi gimana nih Fanya? Ini agak lumayan Kompleks banget ini masalahnya. rumit banget. kompleks, tapi ya kalau dari kacamata psikolog, how ini Oke. Tapi mungkin yang perlu diluruskan, sensitif juga sih. karena sensitif apalagi di negara kita yang budayanya timur ya Kak. Tapi perlu diluruskan bahwa orientasi seksual itu satu tidak menular. Maka kalau udah kamu tahu tidak menular, seberapa itu mengganggu kamu kan balik lagi ke kamunya. Bayangin dia tuh udah jadi kelompok minoritas nih di negara kita. Apakah kamu willing untuk tetap mendampingi dia gitu ya dalam setiap prosesnya dia, dan balik lagi keputusannya ada di tangan dia ya. Betul. Tangan kita. Betul. Gitu. Kalau ternyata kamu sudah tidak willing lagi, coba pikirin lagi apakah sepadan antara came out-nya dia dengan memori-memori kalian di masa lalu. Karena kan dia bilang sedih ya tadi. Ya, ada kata sedih. Dia Ada kata sedih padahal sedihnya. seru temenan sama dia. Iya. Tapi terlalu takut untuk Oh iya, bener, maaf, gue naik maaf. turun gue kayak ini. Tapi terlalu takut untuk ngelanjutin pertemanan ini gitu. Iya.
Nah, mungkin takutnya bisa kita kurangin kali ya dengan komunikasi juga dan edukasi yang valid gitu, bahwa orientasi seksual ini seberapa bahaya sih buat kamu gitu. Apakah kamu willing untuk menemani dia di saat-saat susah? Berarti kan ini lumayan susah ya buat temen. Berarti memang sebenarnya balik lagi ke kita juga gitu ya. Kalau misalnya kita willing untuk berada di sisinya dia, go for it. Tapi kalau ngerasa kayak ternyata gue udah nggak bisa, ya udah jadi temen aja, bukan yang ibaratnya dari dulu tuh kayak dulu sering hangout bareng apa segala macam gitu-gitu. Jadi kayak tapi boundaries balik ada di lagi diri ada kita. cost-nya masing-masing ya Kak. Ketika ada bayarannya gitu, ketika willing mendampingi berarti kan kamu harus kerja sama rasa takut kamu. Kalau misalnya kamu nggak willing untuk mendampingi dia, menemani dia, berarti kan memori-memori yang seru-seru itu kan artinya sudah sampai di sini aja. Harus siap hilang ya. Iya. Oke, nah ini ada satu pertanyaan menarik dari Kevin. Buat kita yang sahabatnya lebih dari satu, buat yang sahabatnya lebih Kitanya dari gimana, satu, Mi? kita. Buat yang punya sahabat lebih dari satu, itu kan beda-beda ya orangnya, seru-serunya, apa segala macam. Nah, menurut Kavanya sendiri sebagai seorang psikolog, mana sih yang lebih penting? Apakah yang harus selalu ada atau justru yang selalu jujur sama kita? Kayaknya dua pilihannya, yang depan salah, kiri belakang salah gitu ya. Bener Mau sih. ada apa yang Nggak bisa mau pilih jujur. salah satu ya sebenarnya ya. Nggak bisa pilih salah satu. Tapi kalau dalam interaksi manusia kan harus tricky ya Kak. Kita jujur di saat yang salah juga salah. Kita jujur bener. di saat kita ada di saat yang salah juga salah. Jadi pinter-pinter cari momen sih kalau misalnya mau jujur. Karena kalau mau jujur tuh berarti kan kita udah siapin energi untuk konsekuensi yang akan terjadi setelah kita jujur. Misalnya kalau ada ya balik lagi sih, boundaries itu ada nggak di kamu. Kalau misalnya kamu lagi capek kan nggak apa-apa juga untuk bilang sorry aku lagi nggak bisa gitu. Bukan berarti kalian nggak akan temenan lagi karena kamu nggak bisa kan. Tapi karena kamu tahu kamu sedang butuh dirimu sendiri gitu. Ya pertemanan tetap butuh konsekuensi. Bukan, maksud gue adalah pertemanan pun juga ada konsekuensinya gitu. Dan dari kita siap atau tidak menghadapi konsekuensinya itu ada di diri kita sendiri gitu. Karena yang bisa kita kontrol bukan orang lain, tapi diri kita sendiri untuk menghadapi apa yang ada di sekitar kita gitu, ya nggak sih? Benar. Tapi aku punya satu pertanyaan terakhir sih kalau dari aku ya. Jadi kalau misalnya nih ada good friends yang ragu gitu sama pertemanannya dia yang sedang dijalani saat ini, apa sih langkah yang mungkin paling simple atau paling santai yang bisa dilakukan gitu ya untuk menerima ketidaksempurnaan dalam pertemanannya? Oke, kalau untuk menerima ketidaksempurnaan dalam pertemanannya yang Karena kan gak ada orang sempurna. Iya, Yang sempurna penting cuma lagunya milik Andra and the Allah. Backbone. Sempurna milik Allah bener. Halo Bunda Dorce. Betul, kalau ketidaksempurnaan coba kita berkaca lagi. Apakah aku sudah jadi teman yang sempurna belum untuk temanku? Jangan-jangan aku nuntut doang, tapi aku belum jadi yang sempurna nih buat teman aku. Tapi makna kesempurnaan setiap orang kan juga beda-beda ya Kak. Coba ditanya lagi deh, kita tuh pengennya se-perfect apa sih si friendship ini? Karena nggak akan Iya ada sih. habisnya kalau belajar di dunia ini kan. Benar. Jadi ya ketidaksempurnaan akan selalu ada di hidup kita. Kalau kata Suryawan, ternyata bahagia itu sederhana. Sesederhana punya teman yang selalu support, Iya loh. yang selalu berpikiran positif tentang kita, yang selalu ada buat kita. Sama satu lagi, gue harus meng-highlight ini banget. Bertemanlah dengan seseorang yang dimana kita merasa aman dan juga nyaman bersama dengan dia. Karena kita bisa berteman dengan semua orang, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa membuat kita aman dan juga nyaman. Ya, mungkin kita akan masuk ke dalam word of the day. Iya, silakan. Satu kata yang menggambarkan pertemanan adalah ketidaksempurnaan. Karena kesempurnaan dalam pertemanan itu bisa didapatkan ketika setiap anggotanya bertahan, belajar, dan bertumbuh di tengah ketidaksempurnaan. Bertahan, belajar, bertumbuh di dalam ketidaksempurnaan. Kalau nggak bertahan, nggak Iya. bisa. Iya lagi. Bener. Deep sekali. Terima kasih banyak Kavanya. Kristabel Fanya, Terima MPSI, kasih, psikolog klinis Kak dari Hati Benar Plong. Ovi. Terima kasih banyak untuk obrolannya.
Kayak we'd love to have another session of course bareng sama Kavanya ngobrol-ngobrol di sini. Gak sedeg-degan awal pertama kali kita bertemu ya rasanya ya. Tapi kali ini lebih enak, lebih cair, lebih ngobrol bareng sama Hati Plong. Buat good friend juga jangan lupa setiap hari Senin Good Mood Club bareng Ovi, bareng Danar akan selalu ngobrol-ngobrol bersama dengan psikolog-psikolog kece dari Hati Plong. Mood Reset bersama Hati Plong cuma di Delta FM Hits Trainer. gitu.